Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, kita masih berada di nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, dan yang paling mulia, paling penting, paling berharga adalah nikmatul Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki yang paling mahal. Mudah-mudahan kita istiqamah terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan murajaah sedikit pelajaran kita yang berkaitan tentang masalah asy-syafa'ah, masalah syafaat. Syafa'ah sesuatu yang sangat penting, dan ini sesuatu yang thabitah, yang benar-benar terjadi nanti. Itulah dia imannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya asy-syafa'ah. Dia yang akan kita pelajari makin insyaallah. Asy-syafa'ah itu artinya at-tawassutu lil ghair
fi jalbil manfaati au daf'il madarrah. Syafaat artinya menjadi penengah bagi orang lain untuk memberi manfaat atau menolak mudarat bagi orang tersebut. Menjadi penengah untuk orang lain dengan tujuan memberi manfaat atau menolak mudarat bagi orang tersebut. Dia niki nama asy-syafa'ah. Kemudian dikatakan wahiyya qisman. Syafa'ah itu dua jenis. Al-qismul awwal asy-syafa'ah allati takunu fil akhirah. Yang pertama syafaat yang akan terjadi di akhirat nanti, yaitu yaumul qiyamah. Wal qismut tsani, dan yang kedua asy-syafa'ah allati takunu fi umurid dunya. Yang kedua adalah syafaat dalam urusan dunia. Ada syafaat dalam urusan dunia, ada syafaat dalam urusan akhirat kelak. Mana contohnya urusan dunia? Di dunia terjadi syafaat, yaitu kita menjadi penengah bagi orang lain agar orang lain itu dapat manfaat atau dia terhindar dari mudarat. Contohnya misalkan seseorang yang ingin jadi pegawai, ingin jadi pegawai, kita jadi penengahnya. Kita ngomong kepada bupati misalkan, ngomong kepada sekda misalkan, kita bilang, Pak, ini si fulan orang baik, si fulan etos kerjanya bagus, silahkan diangkat jadi pegawai. Nah, perbuatan kita ini namanya apa? Syafa'ah, agar orang tersebut mendapatkan manfaat atau menghindarkannya dari mudarat. Misalkan seseorang dia masuk penjara, dia di mana? Penjara. Terus kita bilang kepada Pak Bupati misalkan, Pak, ini orang sebenarnya dia baik, coba diringankan hukumannya, atau kalau bisa dibebaskan. Apalagi dia punya ibu, nggak ada yang menyarikan dia nafkah, dia punya istri, dia punya sekian anak, nggak ada nyarikan dia nafkah, kasihan. Kalau bisa dibebaskan atau dikurangi masa hukumannya. Nah, ini perbuatan kita ini namanya syafa'ah, menghindarkan orang dari mudarat. Ini syafa'ah di dunia. Ada enggak seperti niki di dunia? Berata-rata pegawai-pegawai kan rata-rata ngadu syafa'ah dang, ya. Nah, di akhirat bagaimana syafaat tersebut? Di akhirat juga ada syafaat itu. Ya, di akhirat juga ada dia. Nah, syafaah di akhirat ini dikatakan wa amma syafaah allati takunu fil akhirah fahiya naw'an. Syafaat di akhirat itu ada dua jenis. Syafaat di akhirat ada berapa jenis? Dua jenis lagi. Tengah papan tulis ki ya buhur. Hah? Oh, pedam. Oh. Terlalu khusyuk ya, terlalu khusyuk. Kalah meroyak karena buhur deh. Oh, Masya Allah, proyek baru. Seru ya. Tengah papan ke? Hah? Deula wandi, insyaallah paham, insyaallah bisa digambarkan, insyaallah. Alhamdulillah. Baik.
Pak Buhur, urasa Buhur. Oh. Syafaat di akhirat ada dua. Ya, ada dua jenis. Dinamakan syafa'ah al-khassah, dan yang kedua namanya asy-syafa'ah al-'ammah. Syafaat khusus dan syafaat umum. Khusus dan umum. Nabi kanana khusus wa hiya allati takunu lirrasul sallallahu alaihi wasallam khassah la yusyarikuhu fiha ghairuhu minal khalqi. Syafaat khusus maksudnya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang melakukan syafaat seperti ini melainkan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang namanya khusus yaitu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kedua Nabi namanya umum. Berarti kalau umum ini bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Itu kalau umum. Kalau khusus berarti khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umum, umum untuk semua. Bisa dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan bisa oleh yang lain. Nah, kita kembali makin ke syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus ada beberapa macam. Jadi syafaat bagi dua, khusus dan umum. Nah, makin yang khusus ada macam-macamnya. Khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah asy-syafa'ah al-'uzma. Syafaat yang agung, syafaat yang sangat besar. Wa hiya minal maqamil mahmud alladzi wa'adahu Allahu iyyah fi qoulihi ta'ala. Syafa'ah al-'uzma ini dialah kedudukan yang terpuji yang Allah telah janjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan yang artinya niki di surah Al-Isra ayat 79. Artinya yaitu dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai nafilah untukmu ya Muhammad, dan semoga Allah membangkitkanmu ya di maqam yang terpuji, di kedudukan yang terpuji. Nabi karena kedudukan yang terpuji yaitu asy-syafa'ah al-'uzma. Syafaat yang agung itu. Mana dia syafaat yang agung itu? Syafaat yang agung itu yaitu nanti di padang mahsyar. Di mana? Padang mahsyar. Padang mahsyar ini semua manusia kumpul dari zaman Nabi Adam sampai yang ketemu dengan kiamat nanti, semua kumpul di sana. Kumpul berdesak-desakan di satu tempat itu, dan matahari setinggi 1 mil. Setinggi Nabi 1 mil. Makin berapa mil matahari niki? Jutaan mil mengenai panasnya. Ngombe ke mana sekek mil. Dan tidak ada naungan darang ko dengan bersembau. Makanya orang akhirnya kepanasan, lelah, ingin segera dituntaskan kejadian ini, tersegera pindah tiba kejadian berikutnya, fase berikutnya, sehingga mereka ngumbe cara akhirnya ngarawasangi tiba Allah
agar segera dituntaskan padang mahsyar ini. Akhirnya setiap umat kepada nabi-nabinya, semua nabi angkat tangan, saya nggak mampu untuk itu, untuk ngomong kepada Allah agar segera diselesaikan padang mahsyar. Aku mampu. Yang pada akhirnya semua manusia berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian beliau mengatakan ana laha. Iya, memang membicarakan ini dengan Allah itu adalah untuk saya. Ana laha, untuk saya itu. Nanti saya akan bicarakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki memang menunjukkan syafaah niki adalah pengagungan bagi orang yang diberi kekuasaan untuk melakukannya. Nah, binte mampu melakukannya. Ini bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak tahu kondisi hambanya, enggak. Tapi diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan melakukannya niki sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian begitu beliau mengatakan demikian, beliau kemudian bersujud, ya, dan akhirnya dilaksanakanlah penghitungan saat itu di padang mahsyar. Jadi intinya bahwasanya asy-syafa'ah al-'uzma niki dia adalah syafaah yang khusus bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu melakukannya melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki syafaah jenis pertama yang khusus bagi beliau. Syafaat yang kedua yang khusus bagi beliau adalah asy-syafa'atu li ahlil jannah lidukhulil jannah. Yang kedua adalah syafaah bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Dalam arti penduduk surga ndek nagin bautama aning surga kalau belum disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat kelak. Fa astaftihu fa yaqulul khazin, begitu aku di depan pintu surga, aku minta surga itu untuk dibuka. Maka penjaga surga ini mengatakan, man anta? Siapa kamu ini? Fa'aqul, maka aku mengatakan Muhammad. Saya ini adalah Muhammad. Fayaqul, maka malaikat itu mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Dengan mula aku diperintahkan bahwasanya aku enggak boleh buka pintu ini sebelummu ya Muhammad. Hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niki menunjukkan bahwasanya pintu surga, lawang surga ndek nagin terbuka sebelum ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dengan syafaatnya pintu surga terbuka sehingga penduduk surga bisa masuk ke dalam surga. Ya, dan dengan umat yang paling pertama masuk ke dalam surga umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jenis syafaah khusus bagi beliau yang kedua. Yang pertama apa tadi, Buhur? Ya, syafaat khusus. Yang pertama Nabi asy-syafa'ah al-'uzma. Terus yang kedua dia teman syafaat umum masih dia teman. Nangka saya. Oh, ngarek lah yang ini ya. Bocah ngarek, aduh, bismillah. Yang kedua yaitu
syafaat bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, asy-syafa'atu li'ammihi Abi Thalib. Syafaat untuk pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib niki paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati dalam keadaan syirik. Ndekna milih membaca la ilaha illallah. Bau itanya adik syafaat dengan syirik. Kita jenis bau. Tapi beliau dapat kekhususan. Khusus beliau sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu hari disebut nama pamannya di sisinya. Aran paman niki sebutna li sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi kita mengatakan la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku untuknya nanti bermanfaat pada hari kiamat. Fayuj'al fi dhahdahin min nar yablughu ka'baih yaghli minhu dimaguhu. Ngombe angkun peringanan azabna, yaitu beliau mengatakan maka nanti di neraka beliau diletakkan di dhahdahin min nar. Dhahdah, apa yang dhahdah? Ya, api niki ke neraka api artinya. Nah, api niki arah bagian atas siapa menari-menari no, bagian atasnya. Apa narane no? Ndena kaus-kaus. Ya, bagian atasnya no. Si menari-nari bagian atas, dia ke si nyemprot di bawah, you know. Fata Morgana. Ai, Fata Morgana. Fata Morgana. Ah, bagian yang obarannya Ustaz, obarannya. Obaran narane no. Ah, Masya Allah. Ya sang ruana ke obaran, sang lagu ini. Ah, yang menari-nari itu nama dhahdah. Ya. Nah, beliau ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti diletakkan di sana ya belughu ka'bai. Dhahdahnya ini hanya menyampai mata kakinya. Ya, kalau niki beliau ini ya pinuh sok te apa rana terapat-terapatang anu le pinuh. Ya, dan hanya sampai di mata kakinya. Tapi gara-gara itu yaghli minhu dimaguh. Tapi gara-gara itu mendidih, otaknya mendidih. Hanya tak keno-keno ngono. Ya marah angkun teh si nyidut sate kan dia langsung lihat pina lagu lihat atas ngono. Ya. Nah, yang jelaur-jelaur ini itu nama dhahdah. Dia edeng-edeng, edeng-edeng. Dan itu hanya nyampai ke mata kaki. Berarti tetap dapat azab atau tidak? Tetap dapat azab. Karena dia meninggal dalam kondisi kufur. Waliyadzubillah. Niki paman Nabi. Apalagi kita ini, maka tidak selamat kita dari kekufuran. Dia teman selamat masih niki. Hati-hati. Ya, bukan hanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapakna Nabi Ibrahim, seninakna Nabi Nuh, bahkan anaknya Nabi Nuh, seninakna Nabi Lut. Ya, ini keluarga Nabi dang ini. Sulun-sulun seninakna Firaun ini ya beriman. Asia dan lain sebagainya menunjukkan iman hati seseorang benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia membolak-balikannya sesuka Allah Subhanahu wa taala. Angka Nabi kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta seperti niki. Nabi padahal ini dia manusia terbaik, masih dia berdoa seperti itu. Maka kita niki orang yang enggak ada yang jamin kebaikan kita lebih pantas, lebih harus minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita. Hadits niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Niki yang ketiga, ya, syafaat untuk pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummatihil jannata bighairi hisab. Syafaat beliau untuk orang-orang dari umatnya agar mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung tama surga. Dia nulak terekeng amalan, dia ulak terekeng malik, apalagi kita azab. Rekeng diulak langsung masuk surga sudah. Ya, ini berdasarkan ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sangat panjang, hadis yang muttafaqun alaih. Ya, dalam hadis tersebut dikatakan, "Tsumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa'tu syaffa'." Sama seperti hadis yang tadi, asy-syafa'ah al-uzma tadi. Ya, beliau sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau sujud dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Dan mintalah, pasti permintaanmu akan dikabulkan. Washfa'tu syaffa', dan berilah syafaat, maka pasti syafaatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqul, kemudian Nabi kita mengatakan, maka saat itu aku berkata kepada Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Nabi kita mengatakan, umatku ya Allah, umatku, umatku. Telu kali nangan-nangan. Fayuqal, maka kemudian dikatakan kepada beliau, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Ya Muhammad, masukkan umatmu dari pintu bagian kanan, orang-orang yang tidak akan dihisab, tidak akan dihitung amalannya, temang wahai dengan tonoh, dari pintu bagian kanan. Dikatakan pintu ini sangat luas, antara Mekah sampai dengan Busra, daerah itu makin menjadi negara Qatar. Ya, dengan Mekah engkah Qatar, pira kilo kino, ngono lebar lawang noh. Ara nyoba-nyoba ngitung ngono sekitar 1250 kilo. Pilu lawang noh. Kira-kira dengan gintama ini dengan tono ini 1250 kilometer kurang lebih dari Mekah sampai Busra namanya di sana. Sekarang menjadi daerah Qatar dan Bahrain sana. Ngono lebar lawang no tolong ana tama. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab, tanpa azab. Dan inilah dia yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setiap nabi punya doa yang mustajab. Dan setiap nabi telah melakukan doanya. Dan saya ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi aku sembunyikan, aku simpan doaku, tidak aku minta dia di dunia. Untuk apa? Sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Ya ini sebut nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini beliau minta sehingga nanti ada di antara umat beliau yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ingat dah hadis Ukasyah yang ada 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia salah satunya nih. Ya kaitannya hadis ini ada kaitannya dengan itu. Bahwasanya mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab.
Nah, niki 4 macam syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi pertama? Asy-syafa'ah al-'uzma. Terus yang kedua, syafaah untuk penduduk surga agar bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat bagi pamannya Abu Thalib. Yang keempat, syafaat bagi umatnya agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makin kemudian syafaat yang umum. Syafaat yang umum bagi bisa dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan bisa juga oleh selain beliau, oleh nabi-nabi yang lain, oleh orang-orang saleh atau orang-orang beriman. Mana yang umum itu? Pertama, asy-syafa'atu li unasin qad dakhalu an-nara fi an yakhruju minha. Pertama, syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka. Ya wahli neraka. Kemudian orang ini minta agar penduduk neraka itu keluar dari neraka. Niki berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Hadis yang sangat panjang yang intinya bahwasanya nanti setiap nabi mengeluarkan umatnya dari neraka. Mengeluarkan umatnya dari neraka. Orang-orang saleh mengeluarkan umatnya dari neraka, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala dia yang mengeluarkan orang-orang dari neraka, sehingga begitu setelah Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi orang beriman yang ada di dalam neraka, semua sudah dikeluarkan. Yang kepenting nih iman nuh, jaga dia iman niki, ya, karena dia salah satu syarat kita akan mendapatkan syafaah. Munah batal iman niki bendara tadah lah, ngulu ngenteng le neraka nuh. Dan itu makin yang diperangi oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana supaya kita tidak beriman? Ya, mun dia beriman, ndara gawena akhlak no, ndara gawena akhlak. Mereka sekarang mendengungkan akhlak. Dakwahkan akhlak cukup sudah, nggak usah masalah iman, ngene-ngene. Padahal iman itu yang berfungsi. Ndara gawena akhlak kalau tidak ada iman. Orang-orang kafir ada yang berakhlak? Orang kafir ada berakhlak? Banyak. Orang kafir yang jujur banyak. Orang kafir yang menepati janji. Orang kafir yang menghormati orang lain banyak. Tapi nggak ada gunanya akhlaknya kalau tidak disertai dengan iman. Ya, dan yang paling penting iman. Maka jaga iman nih. Dan orang kalau sudah beriman, otomatis dia akan berakhlak. Otomatis. Afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya paling afdal adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sehingga iman dengan akhlak niki satu kesatuan yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Dalam arti orang yang kalau sudah beriman, maka otomatis dia akan berakhlak. Nah, niki jenis syafaat pertama bagi umum, yaitu mengeluarkan orang dari neraka. Sehingga itu endah bu tengendang tipe Allah, ya sandi kata siapa misalkan orang tua kita mendahului kita atau siapa, bisa kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah orang tua saya, ampunilah siapa fulan dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, asy-syafa'atu li unasin qad istahaqqun nara fi alla yadkhuluha. Syafaat yang kedua yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah syafaat untuk orang-orang yang seharusnya dia masuk neraka, tapi kita minta kepada Allah agar dia jangan masuk ke dalam neraka. Ini bisa dilakukan oleh semua. Ya, banyak dalilnya. Di antaranya misalkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rijalan aw arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Akhrajahu Muslim. Tidaklah seorang muslim meninggal
kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak syirik. Disolati oleh 40 orang yang tidak syirik. Ya, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka. Melainkan Allah akan menerima syafaat mereka. Ini menunjukkan kita kalau menyolati seseorang, ini sebenarnya syafaat kita bagi orang tersebut. Nah, begitu 40 orang menyolatinya, maka Allah akan menerima syafaat kita. Ngumbe kenana Allah menerima syafaat kita, yaitu Allah akan mengampuni orang tersebut, orang yang meninggal tersebut. Yang penting kata rajin-rajin saling sholatin. Ya, sholat kita untuk teman kita ini kebaikan terakhir kita buat dia. Kita makin menyolati teman kita dengan tulus. Mudah-mudahan nanti di saat kita meninggal banyak juga orang menyolati kita dengan tulus, dan itu akan menjadi syafaat insyaallah. Kemudian syafaat yang ketiga, asy-syafa'atu li unasin min ahlil iman qad istahaqqul jannah an yazdadu rif'atan wa darajatin fil jannah. Yuh, udah azan ini? Masya Allah. Yang ketiga, syafaat bagi orang-orang yang dia ahlul iman, orang-orang yang masuk surga. Syafaat bagi orang-orang yang sudah pantas masuk surga, agar dia semakin tinggi surganya, agar dia Nabi semakin tinggi surganya. Ya. Jadi niki jenis ketiga, yaitu orang-orang yang pantas masuk surga agar semakin tinggi surganya. Contohnya misalkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu da'a li Abi Salamah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah. Beliau mengatakan, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di surga. Angkat derajatnya ya Allah. Abu Salamah sahabat dikit, kita masuk surga insyaallah. Ya, dan Nabi kita minta agar derajatnya diangkat di surga. Nah, niki tiga jenis syafaat yang bisa dilakukan oleh semua orang. Pertama yaitu syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka agar keluar dari neraka. Celapu dengan baunya di syafaat tuh. Ya, makanya di sini pentingnya untuk renungan syafaat pertama niki. Di sini pentingnya kita punya banyak teman-teman yang soleh. Kita punya banyak teman-teman yang beriman. Ya, karena kalau banyak teman-teman kita orang-orang soleh, la qaddarallah, seandainya kita tetap neraka, bareh ieu batur teu niki laun ngeunang nu fulan si kancangku salat lae no. Ya Allah, ini fulan yang teman saya puasa dulu ya Allah. Ya Allah, ini fulan yang teman saya kajian dulu. Ya masih di neraka, ampuni dia. Ya, karena dengan banyaknya teman kita yang saleh yang beriman, maka banyak yang akan berikan kita syafaat nanti. Yang kedua, orang yang pantas masuk neraka supaya jangan masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang pantas masuk surga agar ditinggikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diingat Abu Hud? Hah? Ndek mantrahim? Kalain ya Kak ini? Oh. Baik Kak, dengan terakhir mana alasannya? Terakhir ini, kita baca yang terakhir, yang Anda harusnya lebih cepat tadi. Terganggu dah. Baik, sekarang ini yang penting sekarang ini, yaitu syurut hadhihi syafa'ah. Syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Syarat-syarat untuk terrealisasinya syafaat niki.
Di sini dikatakan syafaat itu memiliki 3 syarat. Ini yang penting nih. Apa yang 3 itu? Pertama, ridallahi 'anil masyfu'i lahu. Yang pertama adalah ridha Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Orang yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah. Tentunya yang diridhai hanya orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa limanirtada." Dan mereka tidak akan memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga didukung dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya. Syarat yang kedua, ridallahi 'anis syafi'. Kalau tadi Allah ridha kepada yang diberi syafaat, amun mungkin syarat yang kedua, Allah ridha kepada si pemberi syafaat. Karena tadi syafaat umum itu ya bisa diberikan oleh siapa saja, tapi orang tersebut harus diridhai oleh Allah. Menunjukkan arah beberapa dengan yang dia tidak bisa memberikan syafaat karena tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha wa yarda. Yang memberi jadi syafaat tidak akan ada melainkan bagi orang yang diizinkan oleh Allah dan bagi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan si pemberi syafaat dia negeri dini memberi syafaat kalau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan oleh sebuah hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Beliau bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Beliau mengatakan orang-orang yang suka melaknat dengan si girang nyumpak ke bahasa teneno. Ya, girang nyumpak dengan ngono. Ya, orang-orang yang suka melaknat, dia tidak akan menjadi saksi dan tidak akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Dengan segirang nyumpak, dek negin baunya dek syafaat. Kajaga lisan niki, nak negirang nyumpak no. Dia orang yang nyumpak doang. Masih beragama Islam atau ndek ya? Dengan nyumpak sugul ke dengan Islam? Ndek sugul dengan Islam. Muslim dia. Karena muslim, syafaatnya tidak diterima, tidak diizinkan dia beri syafaat. Kenapa tidak diizinkan? Karena dia suka nyumpak. Kajaga lisan. Ya, lu ne ide jarang nyumpak. Melihat tidaknya dia syafaat untuk senina ada, untuk anak ada, ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan si pemberi syafaat harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga dikatakan idnullahi lisyafi'i an yashfa'. Dan yang ketiga adalah izin Allah untuk si pemberi syafaat agar dia memberi syafaat. Jadi izin proses syafaat itu. Orangnya sudah diridhai, si pemberi syafaat sudah diridhai, yang akan diberi syafaat juga sudah diridhai. Karena si ketelu, proses ini juga harus diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gini nyadik syafaat pak ite misalkan orang-orang beriman. Kita ini sudah diridhai oleh Allah. Allah juga sudah meridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu de manara izin, dulu ndak man ngena Allah Subhanahu wa taala benda ini syafaat. Sampai ada izin, ya, beri syafaat sekarang, baru kemudian dia terrealisasi syafaat tersebut. Anggakan ngonek Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dia dulu, sujud.
sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyaffa'. Allah mengatakan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Ini dia izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk proses syafaat tersebut. Nah, niki 3 syarat harus ada. Kalau tidak ada satu saja dari 3 niki, maka syafaat tersebut tidak akan terrealisasi. Ya, oleh karenanya muntamile mau syafaat, jaga yang 3 ini. Jaga ya. Di antaranya adalah la ilaha illallah. Luwe itu makin milih mau syafaat, lagu justru caranya dengan cara melanggar la ilaha illallah. Batal la ilaha illallah napa gara-gara batal orang mau syafaat. Tidak lagi dia mendapatkan syafaat waliyadzubillah. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, kurang lebihnya dia minta maaf. Kalau ada yang belum jelas mungkin nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Ada yang belum jelas? Fadhal Bu. Tema tadi Ustaz. Iya. Masuk surga tanpa hisab tanpa asap ini Ustaz. Iya. Azab. Dia asap. Iya. Asap. Terus Tapi yang saya tanyakan ini Ustaz, yang paling saya khawatirkan ini Ustaz, apakah kita tidak diwasiat berarti Ustaznya kalau seperti begitu pada silat itu kerjaannya 15 tahun itu ada pancing gelap. La ilaha illallah. Ustaz, yang pertama yang kedua Ustaz, kan khawatir justru enak so itu. Baik, terus yang kedua. masalah berbuat tanpa ilmu ini Ustaz. Masalah Berbuat tanpa ilmu. berbuat tanpa ilmu ya. Ya. Kan kalau kita sekarang sunnah 2 rakaat salat fajar mendapat kebaikan dunia dan isinya Ustaz. Tapi kalau orang nggak tahu itu apakah dapat dia kebaikan dunia dan isinya Ustaz? Masya Allah. Yang ketiga, Lu ya. Masya Allah. Ya wah 2 dulu kah? Ya alhamdulillah. Baik, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia nula ngelewatin as-sirat ke. Yang namanya melewati as-sirat niki le dalam Al-Qur'an kan as-sirat niki berada di atas neraka. Ya, berada di atas neraka. Aranin nasi Al-Qur'an ya melewati as-sirat seolah-olah masuk ke dalam neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah dari kalian melainkan akan memasukinya, memasuki neraka tersebut. Nabi kenana memasuki neraka yaitu melewatinya di atas. Melewati as-sirat pada marah dengan sinamain neraka. Karena kita zaman neraka le bawa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyelametang kita dengan ngerinya neraka niki. Ya, makanya kalau dia langsung masuk surga, langsung wah. Ya, ngombe yang kuna wallahu alam. Allah ala kulli syai'in qadir. Dengan padang mahsyar langsung aning surga. Sehingga dia tidak melihat ketakutan tersebut. Ya, dia tidak melihat ketakutan tersebut. Wallahu taala a'lam. Jadi dia menatap surga, langsung tamat surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Terus yang kedua dengan sindinana upakna. Mau kira-kira upah ini dia berbuat tanpa dia ketahui, tetap dia melakukannya, dapat ke dia upah tersebut. Wallahu alam. Ya, insyaallah mau ya. Ya, insyaallah dia akan mendapatkan upah tersebut karena keumuman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, keumuman ayat ini intinya sei beramal soleh. Entah na tahu amalannya atau ende, na tahu pahalanya atau ende, intinya dia beramal soleh. Ya, dan benar-benar soleh amalannya tersebut, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bi ahsan, yang lebih besar lagi insya Allah bisa dia dapatkan insya Allah. Ya,
Tapi memang bahaya beramal tanpa ilmu itu bahaya. Tapi bahayanya bareh arak rumbu-rumbuan malik. Ya arak ngene, makanya perlu berilmu dululah. Berilmu sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap. Kita berilmu karena nanti terjadi rumbu-rumbuan yang akhirnya justru mengurangi kualitas amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tumben lumbu pertanyaan Abu Hurairah, mulai aja arak doang. Allahu ta'ala a'lam. Fadhal. Menyolati ya. Jadi nangke tadi dikatakan orang disolati oleh 40 orang, maka Allah akan menerima syafaatnya. Nah nangke disolati dia oleh lebih dari 40 bahkan sekampung. Tapi mereka ini ahlul bid'ah. Ngombe yang kunaino. Kalau kebid'ahannya bid'ah syirkiyah, bid'ah Nabi, bid'ah syirkiyah. Kalau bid'ah syirkiyah ngombe hukumna musyrik orangnya jadinya, tidak sah ibadahnya. Amun bid'ah si gawe dan iki bid'ah syirkiyah. Ya, maka orang-orang ini jatuh ke dalam menjadi orang-orang musyrikun. Sedangkan syarat hadis tadi Nabi ngana arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Tidak dia syirik kepada Allah sedikit pun. Nah, nangka mau nggawe bid'ahnya bid'ah syirkiyah. Contoh bid'ah syirkiyah itu misalkan ngendeng tipa isin kubur, ngendeng tipa dengan mati, ngendeng tipa isin laut, ngendeng tipa lo abang, lo ijo, lo ampuk, lo kuning, lo apa kearana ya ngendeng tipa sayi malik dan lain sebagainya. Intinya yang ngendeng tipa selain Allah, maka niki perbuatannya syirik. Ya, kalau dia syirik maka tidak sah ibadahnya. Makanya di sini dibutuhkan orang-orang yang tidak syirik, dak kana hanya petang desa dengan. Yang penting dekna syirik. Dara gawena 1000 lagu syirik. Enggak ada gunanya. Karena kalau dia syirik maka amalannya tidak akan diterima. Jelas antum? Kecuali kalau bid'ahnya tidak membawanya kepada kesyirikan, bid'ah-bid'ah yang masih di bawah syirik. Ya. Nama dulu. Kenapa? Nggih, bid'ah yang mengandung dosa tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, maka insyaallah salatnya diterima dan syafaatnya insyaallah diterima insyaallah. Selama tidak ada pencegah-pencegah syafaat yang lain. Ya, kaya penting nakah ta bebaturan kenja dengan si bertauhid. Ya, yang dia tidak melakukan kesyirikan. Sehingga nanti di saat kita hilang, di saat kita meninggal, pitene itu, salatin itu, sehingga nanti salatnya itu menjadi syafaat untuk kita insyaallah. Jelas ya Bunda? Wallahu taala a'lam. No, kan dinara walhamdulillah. Kamu cat terakhir. Ini dulu kah? Allah. Apakah semua orang muslim atau yang beriman ini mendapatkan syafaat? Jikalau misalkan tidak semuanya, apakah ada amalan-amalan khusus yang kita lakukan supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang keduanya tadi kita dengar itu sudah dua itu barusan. Tidaklah pintu surga itu dibuka kecuali atas Nabi Muhammad dulu yang masuk kan? Iya. Ya tadi bukan. Dan sebelumnya ini kita tahu Nabi Adam itu tempat tinggalnya di surga. Apakah surga yang dulu ataupun yang kita akan masuki insyaallah itu sama dengan yang tempat tinggalnya dulu Nabi Adam atau yang akan datang itu? Masya Allah. Ini dua, ini 4 pertanyaan ini. Luar biasa. Beliau ini Ustaz Ana dulu saat di Aliyah apa Sanawiyah dulu kita? Ya, Sanawiyah di Jamaluddin. Ya, yang antar belajar nahu lah beliau ini.
Jazakallah khairan ya. Gue nyebu-nyebu ini nyaruang. Hafizahullah taala. Alhamdulillah. Ya, jadi yang pertama, apakah semua kaum muslimin mendapatkan syafaah? Iya. Semua mendapatkan syafaah selama ada pada 3 syarat tadi. Ya, selama ada pada syarat tadi, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diridhai itu? Yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan masih sah la ilaha illallah. Dan dialah itu orang muslim. Orang muslim itu orang yang berla ilaha illallah. Berarti orang muslim ini dia akan mendapatkan syafaat dan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun memberi syafaat, ini belum tentu dia bisa. Muslim ya, tapi dia tidak bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena ada beberapa pencegah seseorang itu untuk memberi syafaat. Liantaranya ngone ya girang nyumpa misalkan. Orang suka melaknat, dia nabunya dia syafaat. Ya. Tapi kalau dia seorang muslim, seperti tadi hadis yang kita baca, para nabi sudah ngasih syafaat, para malaikat sudah ngasih syafaat, manusia-manusia semua sudah ngasih syafaat, maka sekarang giliran Allah Arhamur Rahimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Zat penyayang yang paling penyayang. Dia memberikan syafaat sehingga semua orang-orang yang sebesar zarrah keimanan semuanya keluar dari neraka. Ini menunjukkan semuanya akan mendapatkan syafaat dengan catatan masih berla ilaha illallah. Walaupun dia bid'ah. Kenapa? Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Kenapa? Bukan i'tiqadiyah. Iya, bukan mukaffirah atau bukan bid'ah syirkiyah. Ya, dia akan mendapatkan syafaat insyaallah. Terus adakah amalan-amalan yang menjadikan kita bisa mendapatkan syafaat? Banyak sekali. Ya, di antara misalkan tauhid tadi. Tauhid itu di antara paling Nabi arana paling besar untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian juga yang ketiga perbanyak puasa. Ya, baca salawat. Salawat wallahu alam. Salawat setelah azan, iya. Ada nasnya salawat setelah azan. Tapi kalau secara umum yang ada hanya barang siapa membaca salawat 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya. Iya, itu secara umum. Tapi kalau salawat setelah azan, iya. Kemudian setelah salawat setelah azan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah dan seterusnya. Ini diantara sebab-sebab mendapatkan syafaat. Ya. Jadi ada banyak beberapa hal yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sini ada beberapa yang kumpulkan di sini, di antara misalkan tinggal di kota Madinah. Ini juga bisa mendapatkan syafaat insyaallah, dikubur di pekuburan Baqi. Ya, dikubur di pekuburan Baqi. Kemudian sabar atas kematian anak-anak, meninggal anaknya, laki maupun perempuan, kemudian dia bersabar, maka insyaallah anak-anaknya itu nanti akan menjadi pemberi syafaat. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, ya, sebab-sebab untuk mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga, apa tadi ketiga? Apa itu? Oh iya, surganya Nabi Adam. Apakah surga yang akan kita tempati nanti? Iya, surganya sama. Bukan seperti surga ya yang Bukan, surganya Nabi Adam dialah surga yang akan kita tempati nanti. Ya, banyak dalil beberapa para ulama, cuman yang tidak bisa mendatangkan dalilnya sekarang. Ya, pernah kita baca masalah tersebut. Intinya ada perkataan Imam Ibnu Taimiyah di sana bahwasanya surga tempat Nabi Adam itulah dia jannatul khuld, surga kekal yang akan kita tempati nanti. Jadi dia memang sebentar. Jadi memang dia dikeluarkan dari sana, ya, dari surga itu. Dan dia nanti akan masuk ke dalam surga tersebut.
Dan sekarang bagaimana? Tertutup sampai nanti dibukanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu beliau keluar ya sudah tertutup lagi surga tersebut. Sampai kapan? Sampai beliau kemudian beri syafaat untuk dibuka lagi surga tersebut. Subhanallah, beliau ahli surga, Nabi Adam ini sugul hanya gara-gara Nabi satu kesalahan. Ahli surga ya ini sugul hanya gara-gara satu kesalahan. Kita ditemankan di surga ini pira salatan luwe pira dosa anta buhur semiliar. Tapi subhanallah seolah-olah ginta ma surga itu ini prasata ginta ma surga, padahal Nabi Adam sudah di surga. Ini sugul dengan tono hanya gara-gara satu kesalahan. Angka jangan terlalu merasa aman ya, karena merasa aman dari azab Allah niki sifat dengan munafik. Orang yang beriman dia masih merasa takut ya, belum merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Fadhal. Masih araan. Belum. Kaitannya dengan surga kita kaitan dengan berbaik sangka sama Allah kita. Iya. Saya pernah mendengar kajian bahwa kan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT cuma satu dan utamanya. Yang pertama. Kenapa? Oh iya. Bertahan di akhirat nanti 99. Nah, apakah yang 99 ini akan menjadi kenikmatan untuk penduduk surga? Ya, untuk surga. Nggih. Yang tiang tahu hadisnya itu tentang rahmat, bukan nikmat tapi rahmat. Rahmat artinya kasih sayang, sayangnya Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 sayang. Ya, dari 100 itu satu sayang ini, satu rahmat ini diturunkan oleh Allah ke dunia. Biha yatarahamunal ibad. Dengan satu sayang ini, 1/100 ini, dengan itulah kita saling sayangin ini. Dengan itu kita saling sayangin semua ini, bukan hanya manusia, hewan-hewan juga. Seekor induk ayam menyayangi anak-anaknya, terus apalagi kambing, ibu kambing menyayangi anak-anaknya, ikan menyayangi semua itu, seluruh alam ini saling sayangi satu sama lain hanya dengan 1/100 sayang itu. Dan sisanya Allah Subhanahu wa taala simpan untuk dirinya. 99 sayang untuk dirinya disimpan itu sebagai rahmat dia nanti kepada hambanya di akhirat, di surga. Mengumbekin beli rahmat Allah Subhanahu wa taala, ngumbekin beli sayangnya tipe itu. Ya, sekarang hanya satu saja di 1/100 itu kita gunakan semua ini. Kan semua kita nyayangin istri, istri nyayangin kita sayang anak, istri juga sayang anak, gitu semuanya. Itu hanya 1/100 sayang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya 99 untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya itu nanti dia menyayangi kita di surga. Angka insyaallah sebesar sekecil-kecilnya kebaikan kita, insyaallah dengannya Allah akan menyayangi kita. Sehingga dengan silik neraka baya mula pantas oleh neraka. Tagih nangano sayang na Allah Subhanahu wa taala lagu masih doang dia tetemangan ning neraka, dia tetemangan ning surga, menunjukkan memang pantas orang tersebut di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala dia sangat penyayang, dia Arhamur Rahimin, zat yang maha penyayang. Itu yang anda pahami dari hadis tersebut, bukan nikmat tapi sayang, rahmat. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Fadhal, sila. Pedungan katuma buhur. Terkait masalah syafaat, Pak Ustaz, apakah betul anak yang menghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua yang telah masuk neraka untuk syafaat ke surga? Oke, jadi di antara sebab mendapatkan syafaat adalah anak-anak yang
menghafal Al-Qur'an. Jadi tertulis kayaknya di sini hadisnya. Tapi wallahu alam, hadisnya memang diperbincangkan oleh para ulama. Ya, sanad hadisnya niki wallahu alam. Ya, bahkan dikatakan nanti anak niki akan memakaikan bapak orang tuanya pakaian dari surga dan memakaikan mahkota nanti orang tuanya. Tapi memang hadisnya niki diperbincangkan sanadnya oleh para ulama. Cuma kalau kita kembalikan ke keumuman tadi, syafaat umum. Ya, syafaat umum. Maka anak-anak yang soleh, ya, dia masuk ke dalam kategori syafaat umum. Dia bisa memberikan syafaat kepada penduduk neraka supaya keluar dari neraka, bisa. Kepada orang yang seharusnya masuk neraka agar tidak masuk neraka, bisa. Atau kepada penduduk surga agar penduduk surga ini lebih tinggi lagi surganya, juga bisa. Ya, anak-anak yang soleh secara umum, apalagi kalau dia anak-anak penghafal Al-Qur'an. Ya, tapi kalau khusus tadi itu yang dia menggunakan jubah untuk orang tuanya dan memakaikan mahkota, ya, maka wallahu alam niki hadisnya diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama. Tapi secara umum masuk ke dalam kategori syafaat umum insyaallah. Sudah berapa istrinya antum? Satu saja, mas satu saja, 4 gitu, supaya banyak anak sehingga banyak menghafal Al-Quran. 20 penghafal Al-Quran kan, masya Allah. Iya ke seki, tapi cetak para penghafal Al-Quran di sana ya. Iya, satu tapi anaknya 20, gitu yang dia ibu itu. Ya, istriku siaplah memiliki 20 anak, 20 penghafal Al-Quran. Dekku mampu mana? Kesempatan. Allah Ta'ala. Selalu terakhir. Masalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah dia yang membantu luar biasa kan. Ya. Dakwahnya Nabi setelah dia mau salat maut itu dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan nggak bisa, nggak mau. Ya. Apakah benar Ustaz? Akhirnya dia diilengang oleh Abu Jahal? Ya, dia bukan diilengang, tapi dia di apa rana. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya ini, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Hai pamanku, katakan la ilaha illallah. Tiba-tiba kemudian Abu Lahab di sisinya mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Hai Abu Talib, ndek dia menang agama mandeke Abdul Muttalib. Gara-gara ini terus ndek nemilih ngenang la ilaha illallah. Jadi dia mampu dia mengatakan la ilaha illallah, tagun ndek nemilih. Gara-gara ndek nemilih ini akhirnya dia tidak masuk ke dalam Islam. Ya, mati dalam keadaan non-Islam tapi dia mendapatkan syafaat khusus. Mobil syafaat khususnya diringankan azabnya. Tetap dalam azab tapi diringankan. Ngombe ringanna tetuluk ya naina niki le kobarannya itu saja. Ya, bah itu di kobarannya aja tapi otaknya bangkal dan dia tetap di sana. Iya. Padahal itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa lagi kita paman doang ini ngeno. Ini menunjukkan Islam tidak pandang bulu dia. Sayina mun salah wah. Ya, tidak ada pandang bulu dalam Islam. Ya, tidak berarti mun keturunan Nabi pasti surga ndek ngeno. Keturunan Nabi enak kafir neraka ya. Kan itu keturunan Nabi dang rata-rata ini. Keturunan Nabi Adam, ya. Kalau keturunan Nabi terus dia tidak masuk neraka, bendara neraka. Intinya bahwasanya agama ini tidak pandang bulu. Siapa yang beriman maka dia yang mulia di sisi Allah. Siapa yang kafir maka dia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayaruana niki kurang lebihnya yang minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.